Selamat pagi Bapak Ibu. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 9:30. Mari kita mulai kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala KPPN Jakarta 4, Bapak Made Chandra. Yang kami hormati pejabat pengawas lingkup KPPN Jakarta 4, yang kami hormati para kuasa pengguna anggaran, satuan kerja, mitra KPPN Jakarta 4, dan Bapak Ibu peserta workshop yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat untuk hadir dalam acara workshop revisi halaman 3 DIPA triwulan 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Ro Intan yang akan memandu acara pada hari ini hingga selesai nantinya. Selanjutnya, kita dengarkan sambutan dari Kepala KPPN Jakarta 4, Bapak Made Chandra. Pada Pak Made, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ro Intan. Yang saya hormati para pejabat perbendaraan, KPA, PPSPM, kemudian PPK, Bendahara Pengeluaran, ataupun para staf pengelola keuangan, Satker Lingkup Mitra Kerja KPPN Jakarta 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi masih di awal bulan April ini, Bapak Ibu, izinkan dalam suasana yang masih suasana Lebaran, izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin bagi Bapak Ibu yang merayakan ya. Mudah-mudahan setelah Hari Raya Idul Fitri kembali ke nol katanya ya, dan mudah-mudahan ini semakin memperkuat silaturahmi kita yang nantinya berharap pada perbaikan atau peningkatan kinerja, baik kinerja keuangan maupun non keuangan, sehingga APBN yang kita kelola ini benar-benar akuntabel, kemudian efisien, efektif, dan mencapai target untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua, saya sampaikan nih apresiasi ke Bapak Ibu semua. Kemarin kami baru menyampaikan rilis ya, piagam penghargaan terutama untuk IKPA. Jadi bagi satker-satker penerima penghargaan IPA, kami ucapkan selamat Bapak Ibu atas upaya ekstra effortnya, kerja kerasnya ya, sehingga dapat mencapai nilai IPA yang maksimal. Dan bagi Bapak Ibu yang saat ini masih belum mendapatkan penghargaan, ini masih banyak kesempatan nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan di triwulan 2 atau di semester 1 ini tahun 2025 ini bisa lebih baik lagi, dan nanti ujung-ujungnya memang harapannya adalah perbaikan di akuntabilitas kinerja Bapak Ibu semuanya. Nah, pagi ini kita akan melaksanakan workshop revisi halaman 3 DIPA ya untuk triwulan 2 tahun 2025. Jadi workshop ini kami kira sangat penting Bapak Ibu, sangat signifikan, karena kita kemarin di triwulan 1 baru saja melewati kebijakan ya di pengelolaan keuangan, yaitu harus melakukan self blokir atau melakukan efisiensi ya, yang nantinya diharapkan terjadi fine tuning ya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang lebih strategis Bapak Ibu. Nah, dampaknya memang ini berpengaruh ke IKPA, sehingga dari kantor pusat kami mengambil kebijakan untuk memberikan nilai 100 ya bagi seluruh komponen dalam penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau yang kita kenal dengan IKPA.
Namun demikian, ini kita sudah tidak terasa sudah menginjak triwulan 2. Triwulan 2 ini sudah tidak ada lagi relaksasi nih Bapak Ibu. Jadi memang kita harus kembali kerja keras Bapak Ibu, bagaimana untuk melaksanakan perencanaan yang baik, kemudian pelaksanaan anggaran yang baik, dan terakhir tentunya melaporkan capaian output. Dan ini merupakan suatu rangkaian ya, yang dimulai dari perencanaan khususnya dari revisi halaman 3 DIPA. Nah, pada triwulan 2 revisi halaman 3 DIPA ini nanti saya ditemani atau nanti ada paparan ya dari teman-teman kami di KPPN Jakarta 4. Terutama nanti dibawakan oleh Mas Gasa. Ini mungkin mengulang kembali, mengingatkan reminder nih Bapak Ibu semua bahwa revisi untuk halaman 3 DIPA untuk pemutahiran rencana penarikan dana di triwulan 2 ini, sebagaimana kita ketahui triwulan 2, 3, dari triwulan 1 ya, triwulan 2, triwulan 3 sampai dengan 4 ini dimulai dari atau berakhir nanti sampai dengan 10 hari kerja ya setelah awal triwulan berkenaan. Nah, kecuali triwulan 1 yang dilaksanakan di bulan Februari. Namun demikian karena sudah relaksasi, sebagian mungkin tidak perlu melakukan revisi halaman 3 DIPA di triwulan 1. Nah, bagi teman-teman yang perlu melakukan pemutahiran revisi halaman 3 DIPA, khususnya di triwulan 2, ini kita masih diminta untuk segera melakukan koordinasi ke Satker, dan selanjutnya Satker diminta untuk segera melakukan pemutahiran ke Kanwil. Dari pengumuman kami, baik lewat surat maupun lewat pengumuman di WhatsApp Group, kami minta seluruh Satker itu berupaya bisa menyelesaikan revisi halaman 3 DIPA-nya ini paling lambat tanggal 17 April 2025 Bapak Ibu semua. Dan tentunya nanti pada saat melakukan revisi halaman 3 DIPA, ini perlu melakukan penyesuaian juga dengan target penyerapan. Nah, penyerapan sampai saat ini belum berubah Bapak Ibu, sesuai Perdijen nomor 5 tahun 2024. Ini untuk triwulan 2 diminta belanja pegawai, belanja barang, ini bisa mencapai 50% Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ya, saya yakin dengan upayanya, kemudian belanja modal 40%, kemudian nanti di belanja bantuan sosial mungkin lebih kurang seperti itu ya. Nanti silakan Bapak Ibu disimak penjelasan lebih detail bahwa pemutahiran rencana penarikan dana ini juga paralel dengan target penyerapan anggaran di triwulan 2. Nah, beberapa hal yang mungkin nanti jadi pertanyaan terkait masih adanya blokir atau dana-dana yang masih belum jelas peruntukannya. Nah, silakan ini Bapak Ibu dibawa saja ke yang paling jauh di bulan Desember ya Bapak Ibu semua. Kemudian pastikan terutama yang paling dekat ini triwulan 2 adalah di bulan April dan Mei, Bapak Ibu, tolong pastikan ini kan sudah ada penyerapan terutama di awal April, pastikan memperhitungkan juga angka yang sudah direalisasi. Kemudian April sama Mei, ini pastikan juga yang sudah pasti-pasti Bapak Ibu, misalkan kontrak sudah ditandatangani dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan memasukkan unsur yang masih belum jelas. Kalau masih ada unsur yang belum jelas, mungkin bisa digeser saja di awal triwulan berikutnya ya, yang kemungkinan nanti bisa kita lakukan pemutakhiran. Sementara ini mungkin yang dapat saya sampaikan, selamat mengikuti workshop revisi halaman 3 DIPA. Mudah-mudahan yang sebelumnya masih belum jelas, nanti teman-teman kami bisa menjelaskan lebih detail. Yang semuanya ini kondisinya memang jauh membaik. Mungkin saya perlu infokan dibandingkan dengan tahun lalu. Terakhir di semester di bulan Desember, IPA di bulan Desember 2024
Satker yang tergolong baik, ya artinya tergolong baik di atas 89, ini di kita sudah mencapai 93%. Luar biasa Bapak Ibu. Sedangkan yang masih tergolong di bawah baik, ini hanya 7%. Ini saya bandingkan pertama kali saya masuk ke KPPN Jakarta 4 di tahun 2023, ini jauh, yang tergolong di atas baik sampai di atas itu hanya sekitar tidak kurang dari 50% Bapak Ibu. Tapi sekarang sudah mencapai bahkan yang baik ke atas, baik dan sangat baik ini mencapai 93%. Nah, masih ada satker yang masih di bawah baik sekitar 7% Bapak Ibu. Harapannya yang masih 7% ini tolong bisa naik kelas, naik level, dan yang tergolong di atas 93% ini bisa dipertahankan kinerjanya, terutama yang dari baik menjadi sangat baik. Nah, sangat baik ini mencapai target 95. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, Bapak Ibu, selamat mengikuti workshop, kemudian serta kepada teman-teman dari KPPN, rekan-rekan dari Jakarta 4, mohon bisa didampingi, dibantu satkernya, sehingga mencapai target kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, 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 Om. Terima kasih Pak Mada atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke pemaparan materi tentang revisi halaman 3 DIPA. Kepada Mas Gaza, kami persiapkan. Ya, terima kasih Mbak Rointan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala KPPN Jakarta 4, Pak Made Canarmaya. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat pembendaraan di lingkup Satuan Kerja Mitra KPPN Jakarta 4, KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, dan juga staf pengelola keuangan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali Bapak Ibu sekalian ya untuk membahas ataupun mengikuti sosialisasi terkait dengan penyusunan revisi halaman 3 DIPA periode triwulan 2 tahun 2025. Seperti itu. Mungkin sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu ya. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan baik yang mungkin disengaja ataupun yang tidak kami sengaja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian kita sudah melewati tahun 2024 ya, dan kalau kita lihat kemarin juga baru disampaikan ada pemberian penghargaan, piagam penghargaan kepada satuan-satuan kerja yang memperoleh nilai terbaik. Kalau kita lihat di situ ada satker yang sebelumnya belum ada, tiba-tiba ada gitu ya. Atau mungkin yang sebelumnya ada tapi ternyata di penghargaan yang terbaru tidak muncul kembali gitu ya. Nah ini hal yang mungkin bisa dicoba gitu ya Bapak Ibu ya. Artinya perbaikan-perbaikan itu perlu kita lakukan gitu ya, sehingga mungkin ke depan ada satker-satker yang sebelumnya belum masuk ke dalam pemberian penghargaan, tapi di periode selanjutnya harapannya bisa masuk gitu ya. Kita mungkin perlu melihat satker-satker yang belum pernah masuk pemberian penghargaan gitu ya. Dan ya kami sangat apresiasi atas satker-satker yang sebelumnya belum ada, ternyata di pemberian penghargaan terakhir kemarin ternyata muncul gitu ya. Contohnya seperti UIN dengan pagu yang luar biasa besar, alhamdulillah dengan perjuangannya bisa memperoleh peringkat terbaik dan mungkin bisa dipertahankan di tahun ini ya. Dan secara umum Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah untuk capaian IKPA di lingkup KPPN Jakarta 4 bisa dibilang meningkat ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasi, bantuan dan juga kerjasama kita semua. Dan tentu di situ masih banyak ruang untuk perbaikan, Bapak Ibu sekalian. Masih sangat terbuka lebar gitu ya, ruang untuk perbaikan. Sehingga ini yang kita coba tingkatkan kembali di tahun ini ya.
capaian yang sudah baik di tahun lalu kita coba tingkatkan lagi, kita coba kawal sejak awal gitu ya. Harapan kami dengan adanya kegiatan-kegiatan ini kita coba kawal, kita coba monitor, itu bisa menjaga dan juga meningkatkan capaian-capaian di satuan kerja, di Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Dan pada kesempatan pagi ini khusus kita membahas terkait dengan revisi dan juga terkait dengan deviasi halaman 3 DIPA, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya mohon izin saya mau share screen dulu ya. Ya, memasuki tahun 2025 ini, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, di awal tahun kemarin, di triwulan 1, banyak sekali dinamika, banyak sekali kebijakan yang sangat drastis ya, dan juga sangat berdampak gitu ya bagi kita semua. Sehingga untuk sebagai apa ya, fairness treatment ya, pemberian treatment yang fair atas penilaian IKPA, sehingga di triwulan 1 kemarin di tahun 2025 untuk penilaian IKPA seluruhnya dilakukan relaksasi Bapak Ibu. Sehingga untuk triwulan 1 seluruh indikator diberikan nilai 100. Nah, sekarang di triwulan 2 kita coba mulai kembali Bapak Ibu, karena triwulan 2 ini dimulai kembali ya untuk perhitungan nilainya, sehingga kita coba kawal, kita coba mulai ya dari awal untuk meningkatkan capaian di tahun ini. Beberapa dasar hukum dalam halaman 3 DIPA Bapak Ibu sekalian ya, di mana di dalam PMK 62 tahun 2023 disebutkan bahwa di sini KPM memiliki tugas dan wewenang yang salah satunya adalah menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana. Dan ini diturunkan kepada tugas PPK, yaitu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana. Sehingga di sini secara tugas PPK memiliki tugas dan kewenangan untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan juga rencana penarikan dananya, seperti itu. Karena PPK inilah yang secara langsung melakukan perikatan, melakukan pencairan, seperti itu. Kemudian dalam Perjanjian Perbendaharaan nomor 5 tahun 2024 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA, di mana salah satu indikator dalam penilaian IKPA adalah halaman 3 DIPA atau deviasi halaman 3 DIPA. Deviasi halaman 3 DIPA itu menghitung antara perencanaan dan realisasi penyerapannya. Nah, untuk rencananya atau perencanaannya atau yang biasa disebut RPD bulanan itu bisa dimutakhirkan. Pemutahiran RPD bulanan bisa dimutakhirkan paling lambat pada hari kerja ke-10 di awal triwulan. Untuk triwulan 2 berarti di awal bulan April, seperti itu. Nah, sehingga saat inilah periode untuk memutakhirkan, untuk mengubah gitu ya, atau menyesuaikan rencana penarikan dana yang ada di Satker Bapak Ibu minimal selama 3 bulan ke depan, bulan April, Mei, dan Juni, seperti itu. Nah, mungkin kita sambil, sebetulnya ini materi yang sudah rutin kita bawakan ya Pak Ibu ya, dan mungkin kita refresh kembali atau mungkin di Satker ada yang pengelola baru atau bahkan mungkin Satker yang baru gitu ya, kita coba sampaikan ulang supaya bisa tersampaikan lebih jelas gitu ya. Bapak Ibu sekalian, untuk halaman 3 DIPA, jadi kalau kita tahu DIPA ya, daftar isian pelaksanaan anggaran, di situ ada beberapa halaman Bapak Ibu. Ada halaman 1, 2, 3, dan sampai halaman 4. 4A dan 4B. Nah, di halaman 3-nya, di situ adalah berisi rencana penarikan dana. Rencana penarikan dana yang terbagi secara bulanan. Dan disusun per jenis belanja. Belanja pegawai, barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Ini tidak semuanya ada ya, tapi sesuai jenis belanja yang ada di satuan kerja masing-masing. Mungkin hanya ada yang punya belanja barang, ada juga Satker yang punya 4 jenis belanja ini.
Kemudian halaman 3 DIPA tersebut ini menjadi dasar acuan dalam pencairan Satker. Jadi halaman 3 DIPA yang ada atau rencana penarikan dana yang ada di situ itu harus menjadi dasar acuan dalam pencairan Satker. Karena di situ akan menjadi salah satu instrumen bagi kantor pusat kami untuk merencanakan kas lingkup nasional, Bapak Ibu. Gitu. Jadi RPD bulanan ini secara konsep memang dibutuhkan oleh kami untuk menyediakan kas untuk pencairan, sehingga rencana pencairan yang sudah Bapak Ibu cantumkan di halaman 3 DIPA itu seyogyanya ya, dan bahkan mungkin seharusnya bisa ditepati dengan selisihnya yang mungkin mendekati 0% ya Bapak Ibu ya. Artinya RPD-nya diajukan sekian, maka realisasinya diharapkan juga bisa terrealisasi sekian itu juga dengan tingkat deviasi yang sangat rendah seperti itu. Nah, halaman 3 DIPA ini atau RPD bulanan ini bisa dilakukan pemutahiran Bapak Ibu. Dilakukan pemutahiran setiap awal triwulan. Gitu. Kita tidak memaksa halaman 3 DIPA ini harus direncanakan dari awal tahun hingga akhir tahun gitu ya, langsung 12 bulan tidak, tapi ini bisa dimutakhirkan paling tidak 3 bulan sekali gitu. Terus sekarang berarti masuk periode triwulan 2, berarti kita harus merencanakan apa yang akan dilaksanakan dan dicairkan oleh Bapak Ibu sekalian di bulan April, Mei dan Juni seperti itu. Nah, karena sekarang kita sudah masuk periode untuk revisi, sehingga perlu untuk menyusun rencana pencairannya untuk di bulan April sampai dengan bulan Juni berdasarkan data anggaran setelah revisi efisiensi. Nah, ini penting ya Pak Ibu ya, karena kemarin di bulan Februari ya hingga Maret kan ada kebijakan untuk melakukan revisi efisiensi, sehingga anggaran yang ada itu mungkin perlu untuk direview kembali, gitu kan. Bisa saja ada anggaran-anggaran yang bisa dibilang berantakan gitu ya, sehingga itu perlu direview kembali, kemudian dilakukan revisi POK untuk merapikan anggarannya dan juga disesuaikan dengan strategi atau rencana pelaksanaan kegiatan yang ada di Satker. Gitu. Nah, ini penting untuk mereview, untuk menyusun kembali ya kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan di satuan kerja di bulan April, Mei, dan Juni. Kemudian kalau sudah ada rencana kegiatan ataupun pengadaan, Bapak Ibu selanjutnya susun rencana pencairannya. Kapan akan dicairkan? Apakah di bulan April, Mei, dan Juni. Dan disusunnya adalah per jenis belanja juga Bapak Ibu. Belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan juga belanja bantuan sosial. Seperti itu. Nah, kemudian poin kedua, dalam penyusunan rencana pencairan, mohon agar melibatkan pelaksana kegiatan atau pengadaan yang lebih mengetahui estimasi nilai dan waktu pencairannya. Pelaksana kegiatan itu siapa? Contohnya ya PPK, atau mungkin direktoratnya, atau mungkin bagiannya, seperti itu ya. Karena pengalaman dari yang lalu-lalu atau tahun-tahun sebelumnya, dan ini sepertinya lebih berkurang ya kasus seperti ini ya. Untuk revisi halaman 3 DIPA ini masih ada yang hanya menitik beratkan pada bagian perencanaan yang melakukan revisi gitu. Jadi urusan halaman 3 DIPA hanya dilempar ke yang melakukan revisi. Padahal yang menyusun revisi ini kan perlu data berapa yang akan dicairkan gitu. Bulan April berapa, bulan Mei berapa, dan bulan Juni berapa. Tidak serta-merta semuanya dilimpahkan ke operator revisinya. Enggak seperti itu. Tapi di sini harus melibatkan yang punya anggaran juga. Ini mau melaksanakan apa dan mau mencairkan berapa di bulan-bulan tersebut. Nah, inilah maka dalam penyusunan rencana pencairan ini mohon agar melibatkan pelaksana kegiatannya atau pengadaannya, kapan mau dicairkan, seperti itu, dan berapa nilainya. Kemudian dalam mencantumkan nilai RPD per bulannya atau rencana pencairan per bulannya, cantumkan hanya sebesar yang akan direncanakan, akan dicairkan di bulan tersebut. Jadi yang dimasukkan ke RPD bulan tersebut hanya sebesar yang mau dicairkan saja, Bapak Ibu. Ini penting ya.
sisa pagu bisa dimasukkan ke bulan Desember. Contohnya pagu blokir. Gitu. Nah ini penting ya, karena kemarin masih banyak yang nanya tuh. Ini anggaran saya ada yang diblokir. Nah, terus berapa yang harus saya masukkan di bulan April, Mei, Juni, gitu kan? Nah, kan anggarannya nggak mau dicairkan, ya jangan dimasukkan, gitu kan? Jadi kalau yang blokir-blokir udah jelas, masukkan saja di Desember, lempar di Desember, karena Desember ini nggak ada perhitungan deviasi lama 3 tipa. Nah, yang dimasukkan di April, Mei, Juni, karena fokus kita di 3 bulan ini ya, Bapak Ibu ya, adalah sebesar yang mau dicairkan, gitu. Dan pencairan-pencairan dimasukkan, ini mohon agar pencairan yang sudah yang mungkin udah bisa dibilang udah ada titik terang ya, artinya sudah kemungkinan besar akan dicairkan, seperti itu. Kalau pencairan-pencairan yang masih meragukan, itu mungkin bisa dilempar ke bulan berikutnya, Bapak Ibu. Contohnya mungkin sekarang masuk bulan April ya, bulan April di Satker ada rencana pemberian bantuan. Nah, tapi ternyata bantuan ini masih ada proses-proses yang belum dilakukan, gitu. Kemungkinan kecilnya akan dicairkan di bulan April, kemungkinan kecil, karena masih ada tahap-tahapan yang belum dilakukan. Nah, kalau yang masih belum yakin seperti ini, Bapak Ibu, ini sebaiknya dilempar ke bulan berikutnya, karena daripada kita bertaruh ya atau memasukkan anggaran di bulan ini, karena masih ada proses yang belum selesai juga dan belum bisa dipastikan selesai kapan. Nah, ini mungkin bisa dilempar saja ke bulan berikutnya, masukkan saja ke bulan Mei gitu ya. Contohnya seperti itu. Atau mungkin begitu juga kalau mungkin ada rencana pencairan di bulan Mei gitu ya. Bulan Mei ternyata ada berkas-berkas yang belum lengkap gitu contohnya. Atau ada kelengkapan yang belum bisa dicairkan ya. Nah, ini mungkin untuk supaya memastikannya jangan dimasukkan di bulan Mei. Masukkan saja di bulan Juni, Bapak Ibu, supaya lebih jelas gitu kan. Kalau bulan Juni kan kemungkinan besar sudah selesai ya, bisa dicairkan ya. Meskipun ya mungkin agak tertunda kalau memang selesainya berhasil di bulan Mei. Dokumennya bisa di Mei. Tapi daripada kita bertaruh di bulan Mei ini kan ada resiko belum bisa dicairkan ya, Bapak Ibu. Makanya sekalian dilemparkan saja di bulan berikutnya. Dan inilah pentingnya untuk melakukan perencanaan ya Bapak Ibu ya, untuk perencanaan kas. Karena perencanaan kas ini bisa kaitannya dengan efisiensi juga Bapak Ibu. Artinya efisiensi di sini dalam pengelolaan kas bisa lebih efisien seperti itu. Contohnya mungkin kalau kehidupan sehari-hari Bapak Ibu kita mungkin kalau merencanakan mudik gitu ya. Kalau mau merencanakan mudik contohnya yang ada membutuhkan biaya besar, itu kan kita harus merencanakan biayanya jauh-jauh hari gitu kan. Kita harus merencanakan mau biayanya pakai uang apa nih contohnya. Apakah gaji dan THR cukup gitu kan. Atau mungkin kalau ada tambahan kebutuhan yang lebih besar, berarti kan kita harus merencanakan untuk mungkin pinjam ke bank gitu kan contohnya. Tuh. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah pinjam ke bank, tapi ternyata kegiatannya nggak jadi jalan, kebutuhannya nggak jadi, gitu kan. Otomatis uangnya kan masih di Bapak Ibu, tapi cicilannya tetap jalan, gitu kan. Nah, itu kan berarti nggak efisien, gitu. Dan inilah pentingnya untuk merencanakan dengan baik. Berapa yang akan dicairkan di bulan April, Mei, Juni itu seharusnya bisa diperkirakan, direncanakan secara akurat ya, Bapak Ibu. Inilah yang perlu kita perbaiki dari tahun ke tahun. Dan saya tekankan lagi untuk sisa pagu, baik itu sisa pagu yang sisanya ya, sisa anggaran yang mungkin kecil-kecil, dan juga yang terblokir, ini bisa dilemparkan saja ke bulan Desember. Itu. Kemudian selanjutnya, nah ini ada gaji 13 ya Bapak-Ibu ya. Yang ada gaji 13, masukkan ke RPD bulan Juni. Itu karena secara aturan PP dan PMK-nya, paling cepat dicairkan di bulan Juni sehingga bisa dimasukkan ke RPD bulan Juni. Tuh. Ini terutama yang punya belanja pegawai ya, yang bayar gaji dan tukin ya. Dan juga mungkin yang punya
komisioner itu jangan lupa untuk mencantumkan RPD gaji 13-nya ke bulan Juni. Kemudian, nah ini dalam menyusun RPD harus diselaraskan dengan target penyerapan triwulan 2, Bapak Ibu. Jadi ketika menyusun RPD itu juga harus diselaraskan dengan target penyerapan triwulan 2. Jangan sampai mungkin karena mainnya aman gitu ya, karena main aman yang dicantumkan di RPD itu hanya yang sehingga nilainya rendah gitu kan. Kalau nilai rendah nanti kaitannya dengan penyerapan, Bapak Ibu. Penyerapan bisa jadi tidak tercapai. Sehingga kita ketika menyusun RPD ini harus dihitung juga dengan target penyerapan triwulan 2-nya. Di mana untuk target triwulan 2 untuk belanja pegawai adalah 50%, belanja barang 50%, belanja modal 40%, dan belanja bantuan sosial 50%. Ini target per triwulan 2. Dan kami ingatkan untuk target penyerapan Bapak Ibu tidak memperhitungkan blokir. Jadi yang dihitung sebagai target 50% contohnya. 50% ini hanya dari anggaran yang tidak terblokir. Misalkan anggaran punya pagu total itu 1 miliar di belanja pegawai, yang keblokir ada 100 juta. Berarti acuannya adalah dari 900 juta, bukan dari 1 miliar. Sehingga target 50%-nya adalah 450 juta. Karena 50% dari 900 juta. Seperti itu. Jadi di sini tidak memperhitungkan pagu blokir. Jadi aman Bapak Ibu. Jadi target di sini benar-benar yang bisa dieksekusi, bisa dicairkan seperti itu. Nah, mungkin secara hitung-hitungannya ya, supaya bisa minimal mencapai ini, berarti kan Bapak Ibu harus menghitung atau dilihat penyerapannya sampai dengan triwulan 1 berapa. Kemudian ditambah dengan RPD triwulan 2 yang sedang disusun sekarang ini, minimal itu harus mencapai target penyerapan triwulan 2 yang ini. Gitu ya. Jadi saya ulang lagi untuk penyerapan sampai dengan triwulan 1 kemarin, sampai dengan bulan Maret, kemudian ditambah dengan RPD yang di triwulan 2 yang sedang disusun sekarang ini, itu minimal mencapai target penyerapan triwulan 2. Seperti itu. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi. Oh ya, ini juga kaitannya dengan apa ya penyerapan ini, karena kalau misalkan Bapak Ibu menyusun RPD-nya itu ternyata setelah dihitung-hitung ini ya, setelah dihitung-hitung penyerapan ditambah RPD-nya itu kurang dari target penyerapan ini, otomatis kan kita harus memilih akan mengejar target penyerapan atau mengejar target RPD bulanan halaman 3 DIPA, gitu kan. Jadi kalau RPD-nya di bawah target, berarti mungkin kalau kita mengejar RPD, berarti RPD-nya sama, nanti realisasinya sama dengan RPD, tapi secara target kan tidak tercapai, gitu. Begitu juga kalau kita mengejar target penyerapan, berarti kan otomatis melewati RPD-nya. Tuh, berarti di situ harus memilih salah satu. Oleh karena itu, ketika menyusun RPD saat ini perlu dihitung jangan sampai RPD-nya itu kurang dari target penyerapannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian, nah ini mungkin apabila ada arahan ya, rencana atau instruksi untuk melakukan revisi terpusat oleh kantor pusatnya. Nah ini mohon izin untuk kiranya agar memprioritaskan revisi halaman 3 DIPA terlebih dahulu. Mengingat revisi halaman 3 DIPA itu prosesnya relatif lebih cepat, Bapak Ibu. 1 hari sampai 2 hari kerja lebih mungkin sudah selesai ya kalau revisi ke Kanwil itu ya, dibandingkan revisi DJA. Karena periode revisi halaman 3 DIPA kan nggak lama ya Bapak Ibu ya. Cuma ada di awal triwulan April ini, di awal bulan April ini. Nah, kalau misalkan sudah terlanjur masuk DJA itu kan biasanya lama ya, bisa
2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan seperti itu. Nah, ini yang mungkin saat ini kalau misalkan ada arahan atau instruksi untuk melakukan revisi DJA terlebih, ada arahan untuk revisi DJA oleh kantor pusatnya, mohon izin mungkin bisa memprioritaskan revisi halaman 3 DIPA-nya terlebih dahulu. Kemudian ini kami monitor ya, dan batas pengiriman revisinya kami tunggu sampai dengan 17 April Bapak Ibu, atau hari Kamis ya, hari Kamis depan, tanggal 17 April. Dan ini kami akan rutin memonitor satuan kerja dalam pengiriman revisi. Siapa yang sudah kirim, siapa yang belum gitu ya. Dan untuk monitor ini, jangan lupa ya, setelah mengirimkan revisi, Satker agar lapor ke PPN, Satker agar men-screenshot, capture tampilan monitoring revisinya di menu penganggaran, monitoring, dan revisi di DIPA yang ada tahap-tahap itu ya Bapak Ibu, yang ada warna biru, hijau, atau merah tuh ya. Di screenshot kemudian upload di link ini Bapak Ibu. Ini tujuannya adalah supaya KPPN tahu satker mana yang sudah revisi, satker mana yang belum revisi. Gitu. Jadi di sini sebetulnya bukan bagian dari proses revisi, tapi ini bentuk kami untuk memonitor Bapak Ibu, karena KPPN tidak ada tools, tidak ada alat untuk memonitor secara sistem ya, mana satker yang sudah revisi, mana yang belum. Kami tidak ada alatnya, tidak ada fiturnya. Sehingga minta tolong untuk dilaporkan ke kami dengan cara screenshot dan kirim ke link ini. Seperti itu. Ini rutin ya, tiap periode kan selalu seperti ini. Kemudian, nah ini yang rutin saya tekankan ya Bapak Ibu ya, koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggarannya. Kalau kami perhatikan secara umum bagian-bagian yang ada di satuan kerja, terutama yang satker-satker yang lingkup kerjanya luas, itu rata-rata kurang lebih terbagi menjadi tiga urusan atau 3 bagian ya, tiga ranah seperti ini. Pertama adalah bagian perencanaan yang melakukan penyusunan anggaran, termasuk dia biasanya juga menyusun halaman 3 DIPA juga. Kemudian bagian yang melaksanakan kegiatannya, melaksanakan anggarannya, dan juga pengadaan ya, mungkin direktorat ataupun mungkin biro atau mungkin PPK, dan juga ada bagian keuangan. Bagian keuangan ini yang mengajukan SPM-nya ke KPPN, sekaligus menjadi, bisa dibilang koordinator ya, koordinator dalam pelaksanaan pencairan ataupun pelaksanaan anggaran di satuan kerja. Nah, dalam proses perencanaan, Bapak Ibu sekalian, dalam penyusunan rencananya, ini perlu ada koordinasi ya, antara bagian perencanaan selaku yang menyusun revisi halaman kedipanya dengan pelaksana kegiatannya. Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan di awal tadi, di mana yang revisi ini tidak bisa serta-merta melakukan revisi sendirian. Gitu. Yang menyusun revisi ini perlu data. Datanya dari mana? Datanya ya dari yang punya kegiatan, yang punya anggaran, gitu kan. Dari direktoratnya atau PPK-nya atau bironya, bagiannya dan sebagainya, seperti itu. Sehingga di sini perlu ada koordinasi. Di sini bagian keuangan bisa memantau, memonitor, bahkan mungkin bisa mengkoordinir gitu ya. Apakah dari masing-masing unit sudah menyampaikan data ke operator revisi atau belum gitu kan. Seperti itu. Nah, ini yang lingkup koordinasi dalam penyusunan rencana RPD halaman 3 DIPA-nya, seperti itu. Nah, ini dalam proses penyusunan rencana harus melibatkan seluruh bagian unit selaku masing-masing pemilik kegiatan. Dengan lead-nya, bisa dibilang ya lead-nya di bagian perencanaan ya, yang melakukan revisi anggaran. Tapi bisa juga dari bagian keuangan juga memonitor dan juga mengkoordinir dalam pengajuan revisi halaman 3 DIPA-nya. Nah, rencana pencairan tadi kan disusun per bulan, April, Mei, Juni, dan per jenis belanjanya. Jenis belanja pegawai, barang, modal, dan bansos. Ini ketika menyusun, bisa juga nih Bapak Ibu menyusun per unit atau per bagian. Gitu kan. Jadi
di bulan April ada RPD-nya Direktorat A mau rencana mencairkan sekian, Direktorat B rencananya sekian, Direktorat C RPD-nya sekian dan sebagainya. Dan itu yang menjadi komitmen masing-masing, komitmen atau tanggung jawab masing-masing untuk bisa dilaksanakan. Tuh. Nah, sehingga ini bisa meminimalisir ya, meminimalisasi biasanya ada yang lempar-lemparan nih Bapak Ibu. RPD-nya masih banyak nih yang belum dicairkan di Satker A. Direktoratnya banyak di situ. Nah, ini kalau tidak dibagi di breakdown per direktorat, itu mungkin akan sama-sama pada pada pasif ya mungkin ya. Ini saya tidak ada nih rencana untuk mencairkan. Gitu. Padahal ketika nyusun RPD ada. Gitu. Nah, ini mungkin dari kami menyarankan mungkin bisa di breakdown gitu ya per direktorat atau per unitnya atau PPK-nya silakan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai kasus yang ada di Satker masing-masing supaya di situ kelihatan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing unit Bapak Ibu. PPKA sudah mencantumkan RPD 1,5 miliar, ya berarti itu menjadi komitmen PPK tersebut untuk mencairkan 1,5 miliar di bulan tersebut, gitu kan contohnya. Kalau setelah diusahakan ternyata masih belum bisa tercapai, berarti ya perlu koordinasi dengan bagian keuangan, bagaimana solusinya. Ini kita coba lanjutkan bagaimana koordinasi dalam pelaksanaan anggarannya. Nah, itu menurut kami adalah perlu koordinasi antara pelaksanaan kegiatannya dengan bagian keuangan. Gitu kan. Karena bagian keuangan ini bisa dibilang kan koordinatornya ya, koordinator dalam pencairannya dan juga SPM-nya kan lewat bagian keuangan atau sebagai kerannya gitu ya, yang mengajukan SPM ke KPPN. Nah, di sini dalam proses pengajuan pencairan, bagian keuangan atau yang menangani keuangan, sayapnya di sini memeriksa dulu apakah pengajuan pencairan oleh bagian atau unit teknis tersebut punya RPD atau enggak. Tuh. Ada RPD-nya atau enggak. Tuh kan. Jadi ketika mau mengajukan SPM atau menerima SPM, menerima SPP ya, menerima SPP dari unit teknisnya, direktorat atau PPK-nya, coba dicek dulu apakah direktorat ini RPD-nya masih cukup atau enggak. Tuh. Kalau masih cukup, oke lah, berarti bisa diajukan SPM-nya. Bisa diajukan ke KPPN. Kemudian selanjutnya, jika pengajuan pencairan melebihi RPD yang dimiliki unit teknisnya, ya, jadi ketika menerima SPP dari PPK, ternyata dicek RPD-nya udah habis nih, nggak cukup nih. Kalau dipaksakan lanjut, realisasinya melebihi RPD. Itu kan nggak boleh juga, Bapak Ibu ya. Jadi realisasi itu diupayakan supaya sama persis dengan RPD-nya, mendekati RPD-nya. Selisihnya diusahakan mendekati 0%. Nah, kalau ternyata RPD-nya lebih atau realisasinya melebihi RPD, di sini bagian keuangan mungkin bisa menunda, bisa menunda pengajuan pencairan tersebut seperti itu. Jadi di sini bagian keuangan sifatnya seperti ini ya, keran gitu ya, mungkin dipilah dulu mana yang bisa lanjut, mana yang tidak bisa atau perlu ditahan dulu seperti itu. Nah, secara berkala ini juga paling penting menurut saya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah mengajukan revisi halaman 3 DIPA, Bapak Ibu sudah punya RPD yang dikunci, RPD-nya sudah dikunci. Nah, ini yang paling penting kemudian adalah memonitor secara berkala, terutama di pertengahan hingga akhir bulan, gitu ya. Mungkin tanggal 15 ke atas itu mungkin sudah bisa mulai dicek ya, RPD-nya, realisasinya, apakah realisasi anggaran sudah on the track, sudah sejalan dengan rencananya atau belum. Seperti itu. Apabila terdapat bagian teknis atau PPK yang tidak dapat mencapai realisasinya, berarti ini perlu diusahakan mencari opsi pencairan dari bagian-bagian lain. Seperti itu. Jadi kalau ada PPK yang sudah berusaha, jadi kan tadi sudah di breakdown per PPK atau per direktorat, setelah diusahakan ternyata masih belum bisa mencapai realisasinya, penyerapannya. Nah, ini mungkin bisa diupayakan oleh
unit lain atau direktorat lain atau PPK lain seperti itu. Begitu juga tadi kalau misalkan ada kasus ada PPK yang mau mengajukan SPM tapi ternyata RPD-nya sudah habis nih. Ini kalau diajukan bakal lewat nih. Nah, ini mungkin bisa dikomunikasikan dengan unit-unit lain. Apakah ada kegiatan di unit lain yang bisa diambil RPD-nya? Ya, bisa diambil. Nah, ini menurut saya bagian atau bisa dibantu oleh bagian keuangan untuk melakukan koordinasi, gitu kan, untuk mengkoordinasikan supaya RPD yang dimiliki oleh satuan kerja secara umum, gitu kan, karena yang dilihat di sini adalah RPD secara umum ya, di Satker secara akumulasi itu masih bisa sesuai dengan penyerapannya, itu meskipun di dalamnya antar direktorat itu mungkin plus minus ya, tapi yang dilihat kan di sini RPD dan realisasi lingkup Satker seperti itu. Nah, inilah bisa dibantu oleh dari bagian keuangannya untuk mengkoordinir RPD dan realisasinya seperti itu. Nah, kemudian terakhir ini juga perlu untuk diingat dan diketahui bahwa pencairan anggaran di sini menggunakan basis SP2D atau realisasinya di situ menggunakan basis SP2D. Kalau kita mengharapkan SPM ini menjadi realisasi bulan ini, gitu ya, berarti perlu diperhatikan kapan terakhir mengajukan SPM-nya. Itu karena di sini ada yang namanya Renkas atau perencanaan kas atau RPD harian, gitu ya. Di mana untuk RPD harian ini adalah tanggal SP2D-nya 2 hari kerja setelah SPM disetujui. 2 hari kerja setelah SPM disetujui, itu ya. Dan untuk SPM yang nilainya di atas 5 miliar, ya 5 miliar ke atas, tanggal SP2D-nya adalah 5 hari kerja setelah SPP disetujui. Jadi kalau yang di atas 5 miliar acuannya dari SPP, Bapak Ibu. Di SPP. Tapi kalau yang di bawah 5 miliar itu adalah 2 hari kerja setelah SPM disetujui oleh PPSPM atau divalidasi oleh PPSPM. Inilah pentingnya untuk memperkirakan ya. Ini SPM saya ini rencananya mau diharapkan masuk realisasi bulan ini atau bulan depan. Kalau harapannya masuk bulan ini berarti harus diperhitungkan juga terkait dengan RPD hariannya ini. Kalau di bawah 5 miliar berarti harus diajukan 2 hari kerja sebelumnya, harus dihitung-hitung dulu supaya bisa cair SP2D di bulan ini juga, gitu ya. Apalagi kalau nilainya di atas 5 miliar. Tarik mundur harinya lebih jauh lagi, Bapak Ibu, 5 hari kerja sebelumnya. Seperti itu. Nah, inilah sehingga di sini kalau mengharapkan SPM itu bisa segera SP2D, bisa segera cair, berarti SPP dan SPM-nya ini perlu untuk segera diproses, perlu untuk segera dibuat ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu adalah lingkup koordinasi dalam proses pencairan anggarannya. Seperti itu. Nah, kemudian ini agak lebih teknis ya dalam penginputan RPD bulanan, dalam penginputannya di Sakti. Nah, ini ketika menyusun RPD di Sakti, kalau menurut kami di sini sebaiknya sih ada hitungan terlebih dahulu ya, hitungan manual di luar aplikasi. Mungkin bisa menggunakan Excel atau lain sebagainya. Dan diakumulasi hingga per jenis belanja. Apalagi yang unitnya banyak ya, itu kan seharusnya sih ada perhitungan manualnya dulu ya. Mungkin bisa diisi secara berbarengan menggunakan Google Sheet, diisi bareng-bareng antar direktorat, itu bisa. Dan di sini mungkin bisa diakumulasi hingga per jenis belanjanya. Jadi kan kalau sudah di input manual, ada hitungan RPD-nya, terus coba diakumulasikan per jenis belanjanya. 51 ini totalnya berapa, 52 ini berapa, 53-nya berapa, dan 57-nya berapa. Inilah yang akan selanjutnya dimasukkan ke dalam Sakti, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, untuk menginput nilai RPD yang di Sakti ini, ada pilihan bisa diisi dari level detail yang paling dalam, yang paling detail, item ya. Di dalamnya akun, ini kalau mau melihat sampai detail, bisa klik tombol
tampilkan semua kotak biru ini, atau yang paling kalau nggak mau sampai detail mau ngisinya di level komponen juga bisa, ya. Kalau mau menampilkan yang paling atas kan sampai komponen, bisa menampilkan sampai komponen, klik tampilkan sampai komponen ini. Tapi perlu dipastikan kalau mengisinya di level yang atas, agak atas ya, komponen atau subkomponen, perlu dipastikan jenis belanjanya yang ada di dalamnya itu sama. 52 semua, atau 53 semua, atau 51 semua. Karena kalau mengisinya dari atas seperti ini, dari komponen atau subkomponen, itu kan dia untuk memasukkan ke data-data di dalamnya, mungkin per akunnya itu kan secara sistem ya jadinya, tidak bisa diatur. Sembarang saja dia masukkan ke dalamnya. Sehingga karena RPD ini per jenis belanja, jadi kalau di dalam komponen ini ada jenis belanja yang berbeda, berarti jangan diisi per komponen. Itu. Diisinya harus per akunnya. 52-nya atau 53-nya seperti itu. Nah, kalau sini sudah semua diinput, RPD sudah semua diinput, cek hasil inputan dengan klik tombol unduh Renkas. Unduh Renkas ini. Kotak hijau ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian perlu dicek, ini kan kalau sudah klik tombol unduh Renkas ini kan muncul seperti halaman 3 DIPA Bapak Ibu. Di situ udah terbagi per jenis belanja dan per bulan. Itu sudah terakumulasi. Nah, kan sebetulnya yang dibutuhkan itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini mungkin coba dibandingkan dengan hitungan awal. Yang awal tadi saya sampaikan. Apakah yang hasil cetakan unduh Renkas ini sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum? Tuh, yang sudah sesuai yang dihitung manual tadi atau belum? Tuh, kalau belum berarti kemungkinan ada perhitungan yang atau ada penginputan yang kurang pas. Tuh, berarti bisa diedit lagi penginputannya. Sampai ketika unduh Renkas ini benar-benar bisa pas sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan hitungan manualnya tadi. Seperti itu. Nah, ini contoh cetakan yang tadi ya. Kalau kita unduh Renkas, klik tombol unduh Renkas ini munculnya seperti ini. Ini kan udah seperti halaman 3 DIPA, Bapak Ibu ya. Kan sebetulnya yang dicari kan ini sebetulnya. Tidak sampai per jenis, sampai per RO, per output, kan nggak seperti itu. Tapi yang dicari kan sebetulnya angka yang akumulasinya ini. Per bulan dan per jenis belanja. Nah, ini kalau data yang dicetakkan ini sudah sesuai yang diharapkan, ya berarti udah oke, gitu kan, bisa lanjut ke proses pengajuan revisinya. Tapi kalau berdasarkan cetakan ini, data-data yang muncul di sini masih belum pas dengan hitungan manualnya, belum yang sesuai yang diharapkan, berarti perlu diedit lagi penyusunan RPD-nya sampai benar-benar bisa pas gitu ya, sesuai yang diharapkan. Seperti itu. Mungkin sekalian saya coba tampilkan, munculkan yang di aplikasinya ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga kalau yang sudah lama pegang aplikasi mungkin sudah biasa. Ini kita refresh saja. Barangkali juga di sini ada Bapak Ibu operator yang baru gitu ya, yang baru menjadi operator anggaran di tahun ini. Untuk menunya dilakukan di menu penganggaran. Kemudian di awal harus melakukan pilih status history dulu. Di menu utility, kemudian memilih status history. Kemudian Bapak Ibu klik usulan ref DIPA. Nah ini tidak bisa karena memang saya pakai Sakti training ya, bukan Sakti asli. Jadi Bapak Ibu tinggal klik usulan ref DIPA, kemudian klik OK. Gitu. Sampai muncul status history usulan DIPA, revisi kesekian sudah dipilih. Kalau sudah bikin history, selanjutnya Bapak Ibu masuk ke menu RPD bulanan. Di menu RUH, kemudian RPD bulanan, halaman 3. Dan kemudian klik satkernya, pilih satkernya, kemudian di sini akan muncul KRO ya. KRO-nya bisa diisi satu-satu atau mau langsung sekalian input semua juga bisa. Berarti harus centang semua. Centang semua, kemudian klik OK. Oke, nah di sini akan muncul
data anggaran atau PUK yang ada di Satker Bapak Ibu ya. Dan juga di sini ada jumlah pagunya yang dimunculkan di sini. Dan di sini otomatisnya adalah muncul per komponen Bapak Ibu. Komponen itu kan di dalamnya, di bawahnya RO ya, di bawahnya output ya. Ini kan output. Ini output, ini KRO. Nah, kemudian di bawahnya RO atau output berarti kan ini komponen. Nah, ini bisa diisinya per komponen, paling tinggi per komponen Bapak Ibu. Tidak bisa mengisi per RO, per KRO nggak bisa. Paling atas, paling luar bisanya per komponen. Nah, ini Bapak Ibu bisa ngisinya dari sini bisa. Tetapi perlu dipastikan di dalamnya, di akun-akun yang ada di sini, ini jenis belanjanya seragam semua. Misalkan 52 berarti 52 semua. 52. 52, 52, 52, 52. Nah, kalau ini nggak apa-apa. Kalau ini nggak apa-apa ngisinya dari level komponen tadi. Kita tutup lagi. Dan ini Bapak Ibu bisa ngisi dari sini. Nggak apa-apa. Itu kan. Si Januari, Februari, Maret disesuaikan dengan realisasi yang terakhir. Yang sudah lewat kemarin ya. Realisasinya berapa. Kemudian Bapak Ibu masukkan yang April, Mei, dan Juni. Sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Yang sudah ada di hitung manual gitu juga bisa. Gitu ya. Untuk Juli, Agustus sampai November bisa dibiarkan saja nggak apa-apa atau di apa namanya? Karena nanti kan ada periode revisi triwulan selanjutnya ya. Dan kalau masih ada sisa anggaran bisa dibuang ke bulan Desember, Bapak Ibu. Misalkan mungkin di bulan Juni ada anggaran blokir 20 juta, berarti yang mau dicairkan hanya 55 juta. Nah, berarti di sini sisa yang belum dicantumkan di RPD adalah 20 juta sekian ya. Nah, berarti ini bisa dilempar ke Desember. Ini bisa dinolkan dulu supaya dihitung sistem itu ya. Sisanya berarti 96 juta. Nah, inilah yang kita copy. Dibuang ke Desember. Nah, sisanya udah oke. Ini sisa harus nol ya, karena kalau belum sampai habis RPD yang dicantumkan di sini dia nggak bisa disimpan. Misalkan di sini misalkan nol ya. Ini kan masih ada sisa 1000. Ini disimpan nggak bisa. Jumlah sisanya harus nol. Nah, ini berarti kita ubah jadi 1. Supaya sisanya nol dan bisa disimpan. Seperti itu. Atau kalau Bapak Ibu lebih enak inputnya per akun atau per detil malah ya silakan, nggak apa-apa. Semuanya bisa. Tuh. Tujuan akhirnya Bapak Ibu, tujuan akhirnya adalah ketika Bapak Ibu unduh Renkas di sini, Renkas di sini, nah akhirnya muncul data per bulannya dan per jenis belanja langsung. Tuh, ini per bulan dan per jenis belanja. Tujuan akhirnya adalah supaya yang penting angka-angka di sini ini sesuai dengan rencana atau hitungan manualnya ya. Berapa yang mau dicairkan tadi. Seperti itu. Dan jangan lupa ketika menyusun RPD, diperhatikan juga target penyerapannya. Jangan sampai ketika menyusun RPD ternyata itu di bawah target penyerapan. Seperti itu. Oke, ini kalau Bapak Ibu mau tampilkan semua, langsung sampai detail bisa. Ini langsung muncul semua ya. Sampai level detail item di dalamnya akun ya, di bawahnya akun. Kalau mau dikembalikan ke komponen bisa klik tombol tampilkan sampai komponen. Tuh. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pagi ini terkait dengan deviasi pengajuan revisi halaman Kadipa ya, Bapak Ibu ya. Harapan kami RPD yang Bapak Ibu laporkan, Bapak Ibu susun itu bisa menjadi pegangan ya, atau bisa juga menjadi komitmen dan juga tanggung jawab dari Satker untuk bisa menepatinya. Dan diusahakan deviasinya atau selisihnya itu mendekati 0% Bapak Ibu. Diupayakan targetnya itu adalah 0%. Selisih antara RPD yang diajukan, yang sudah diajukan ke kami ya, ke Kementerian Keuangan,
dengan penyerapan yang diajukan oleh Satker Bapak Ibu itu bisa selisihnya ya mendekati 0% ya. Dan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan nilai capaian IKPA di tahun ini. Ya mungkin kalau bisa ya, tahun ini ada muncul juara-juara baru ya Bapak Ibu ya. Kami belum pernah lihat nih. Contohnya mungkin dari KPU. KPU bisa memborong nilai IPA terbaik gitu ya. Entah dari kota mana gitu ya, atau provinsi atau bahkan mungkin pusat. Ya itu yang mungkin kita tunggu ya, harapannya bisa muncul juara-juara baru sehingga dari semua satker ini bisa meningkat untuk capaian IPA-nya. Tidak hanya satker-satker tertentu tapi bisa semua satker. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke MC, ke Mbak Arul. Ya, terima kasih Mas Gaza atas paparan materinya yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat melakukan raise hand. Ini sudah ada yang melakukan raise hand. Kita beri kesempatan kepada MTSN 36 Jakarta Barat, Bapak Arif. Boleh open mic, Pak? Ya, Assalamualaikum Mas Gaza. Iya Mas, saya pertanyaannya di luar konteks revisi Mas tentang cabut Mas untuk perkalian Mas, bisa nggak Mas? Iya Pak, silakan. Ini di saat Zoom-nya kemarin terakhir di tanggal 25 kemarin itu Mas Gaza memberikan arahan bahwasanya untuk satu madrasah untuk PCRO target dan realisasinya itu Januari sampai November diisi 8,33 dan Desember 8,37 untuk BOS dan layanan perkantoran. Nah, untuk RVRO-nya volume target dan realisasi diisi di Desember ya Mas. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya, dan mungkin ada beberapa madrasah yang mengalami, ketika di input, itu gap itu nilainya itu minus, Mas. Itu bagaimana? Yeah. Kedua, referensi itu kan Mas Gaza bilang kemarin kalau nggak 1 dan 2, tapi pilihan di sini tuh nggak ada, Mas. Adanya itu 4, 5, 6, 8, 9 sama 33, masih 99. 99, ya. Maka yang dipilih itu kode berapa, Mas? Ketika gap-nya itu besar atau minus, Mas? Iya, Pak. Itu, Mas. Ada lagi, Pak? 2 itu sih, Mas. Terkait gap yang besar dan kode referensinya ketika gap itu besar, Mas. Itu dulu, Mas. Siap. Selanjutnya Mbak Rul. Selanjutnya boleh dari BPKP. Silakan Pak, open mic. Baik, terima kasih. Saya dari Satker 450491, kantor pusat BPKP. Coba. Izin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir batin. Yang kedua, tadi di peraturan batas maksimal penyampaian 10 hari kerja, Pak Gaza, Mas Gaza. 10 hari kerja, sedangkan untuk bulan ini maksimal tanggal 17. Berarti kan cuma 8 hari. Gitu, sedangkan kami di Satker kami sini sudah melaksanakan revisi DCA dan sedang berlangsung. Dan saat ini prosesnya sedang penelaahan. Itu masih beberapa butuh waktu untuk sampai
persetujuan. Ini sih ya kekhawatiran kami nih, seandainya DJA ini belum selesai juga di minggu depan. Nah, ini mungkin kami akan minta tambahan waktu, Mas, jika memungkinkan. Karena mungkin antisipasi tanggal 17 tersebut belum bisa kami sampaikan revisi RPD triwulan 2-nya, Mas. Terus yang ketiga, ini terkait dengan, nah ini kami ada dana operasional menteri dan dana operasional pimpinan. Apakah pengelolaannya itu dalam satu BPP diperbolehkan? Dana operasional menteri dan dana operasional pimpinan. Itu apakah pengelolaannya bisa satu BPP, bendara pengeluaran pembantu? Demikian, Mas Gaza. Terima kasih, Mas. Ya, Pak. Oke, selanjutnya. Selanjutnya dari Kemenlu, Ibu Sri Suryandari, Wulandari. Enak. Silakan Ibu dari Kemenlu. Bu Sri, silakan di-unmute dulu, Bu. Apa mau dijawab dulu kalian tadi? Kalau itu saya jawab dulu ya. Pertama dari MTS 36 terkait dengan capaian output. Ya betul Pak. Jadi untuk ini ternyata setelah dicek masih banyak yang ini ya, banyak yang perlu diperbaiki dari madrasah-madrasah ini. Termasuk yang volume. Volume itu ada yang sudah diisi. Kalau udah diisi, dia malah nggak muncul nilai-nilainya 0 gitu. Jadi untuk Satker Madrasah ini nanti rencana mau saya buatkan broadcast kalian ya biar jelas ya. Dan mungkin bisa tolong disampaikan ke teman-teman madrasah yang lainnya bahwa untuk PCRO-nya untuk 2 output ya, BOS dan layanan perkantoran, Bapak Ibu tiap bulan tinggal isi aja 8,33. Tuh. 8,33 dan nanti di Desember berarti sisanya 8,37%. Tuh. Nah, untuk volumenya nanti baru diisi di bulan Desember. Tuh. Volume kalau sudah diisi dari awal, dia secara sistem dia akan menjadi data tidak valid dan nilai IPA-nya 0, nilainya 0 di situ. Sehingga untuk volume ini sekarang dipaksa untuk di inputnya di akhir. Itu ya. Memang berbeda dengan saya sampaikan di tahun lalu karena memang ada penyesuaian sistem di akhir tahun kemarin. Itu. Makanya untuk volume ini baru diinput nanti di Desember kalau sudah PCRO-nya sudah 100%. Itu ya. Dan kemudian terkait dengan gap, saya sampaikan bahwa gap ini sebetulnya nggak masalah. Gap ini bukan menjadi hal yang salah ya. Gap itu kan hanya untuk mengkonfirmasi kenapa ada selisih yang bisa dibilang tinggi, gap yang tinggi antara capaian outputnya dengan penyerapannya. Jadi gap itu hanya untuk mengkonfirmasi saja kasusnya kenapa. Dan untuk gap berarti kan harus memilih referensi capaiannya. Nah itu bisa dipilih dengan yang paling mendekati gitu ya dengan kasusnya. Pokoknya selain yang kode 99. Apa? Bentar, ada yang bocor nih suaranya nih. Oke. Saya coba share screen sekalian ya. Nah, jadi kan gap itu untuk mengkonfirmasi kenapa ada selisih yang
agak tinggi ya, bisa dibilang tinggi antara capaian outputnya dengan penyerapan anggarannya. Nah, ini tinggal dipilih sesuai dengan kasus yang paling mendekati. Kalau yang muncul itu kode 1, 2, 3, 4, berarti Bapak bisa pilih kode 2 bisa Pak. Itu. Tapi kalau yang muncul itu kode 4, 5, 6, 8, berarti mungkin ini yang paling mendekati ya 5 ini bisa ya. Karena penilaian progres output dilakukan secara periodik, gitu kan. Karena kalau perkantoran kan periodiknya sama rata. Gitu. Jadi di situ bisa pilih kode 5 atau pilih kode 2. Seperti itu. Intinya gap itu nggak masalah, tinggal Bapak Ibu dipilih saja referensi capaiannya, kodenya 2 atau kode 5. Iya, Mas. Gitu aja. Pokoknya kalau madrasah itu gampang sih Pak kalau cabut ya. Nggak usah ngitung-ngitung urut-urut, tinggal diisi 8,33 tiap bulan. Kalau ada referensi, pilih kode 2 atau kode 5. Gitu aja udah Iya, Mas. aman, IPA cabut 100 itu Pak. Oke, Baik, gitu Mas. ya. Terima kasih Mas Gaga. Siapa? Kemudian selanjutnya dari BPKP Pak Tulus ya, terkait dengan proses revisi, ternyata sekarang sedang ada revisi DJA juga. Ya, jadi untuk batas revisi memang 10 hari kerja di awal triwulan, Pak. Tapi untuk pengajuan biasa kita dorong, kita tekankan untuk bisa lebih cepat. Karena apa? Karena seringkali kalau pengajuan revisi itu di ujung, di akhir-akhir, itu ya, itu kan pasti menumpuk gitu ya. Kebiasaan kita kan menumpuk di akhir gitu ya. Dan lingkupnya kan provinsi DKI Jakarta ini, satkernya banyak. Jadi proses di Kanwil juga menumpuk, sehingga kalau masuknya di ujung-ujung, biasanya proses di Kanwilnya lama gitu. Dan yang paling dikhawatirkan adalah ketika sudah diajukan, itu kan, ternyata di Kanwil ada penolakan. Tuh, ternyata di Kanwil ada penolakan dan sudah nggak ada waktu lagi untuk perbaikan. Tuh, nah ini yang kita coba hindari dengan cara kita dorong, kita tekankan untuk bisa dikirimkan di hari ke-8-nya. Seperti itu. Contoh juga case tahun lalu ada dari sepertinya di lingkup BPKP juga ya, di pusat apa gitu ya. Itu malah waktu itu belum terkirim. Belum terkirim sehingga ini kalau misalnya baru di akhir-akhir itu kan eh, mungkin udah susah ya kalau mau dipaksakan ngirim gitu kan. Tapi kalau kita bisa susun sejak awal, tapi mungkin di situ ada kelupaan kirim, ya itu kan mungkin di hari besoknya atau lusanya masih ada kesempatan untuk kirim. Itu sih kalau kami menekankan seperti itu untuk mengantisipasi resiko kalau pengajuannya di akhir-akhir. Tapi kalau memang ada case khusus, ini mungkin sekarang ada revisi yang sudah masuk ke DJA yang mungkin sambil kita pantau aja sih Pak. Sebetulnya khawatirnya malah revisi DJA ini selesainya malah di akhir-akhir April sebetulnya. Saya khawatirnya seperti itu gitu ya. Ya ini nanti kita lihat saja revisi DJA-nya selesainya kapan dan mungkin sekarang bisa nyicil untuk menyusun dulu Pak RPD-nya di tiap-tiap apa ya kalau di situ ya kedeputian mungkin ya kedeputian atau masing-masing unitnya di situ. Nanti kalau sudah bisa disusun di Sakti, ya monggo bisa disusun di Sakti. Atau mungkin kalau di DJA sekarang atau di Saktinya masih bisa diinput gitu ya, mungkin bisa sekalian direvisi Pak. Bisa dimasukkan halaman 3 dipanya ke Sakti. Kalau mungkin masih bisa ya. Ya Karena mungkin nanti kalau sudah, ya Mas. oh sudah ini ya, Penelahan ini mungkin sudah masuk ke Sakti mungkin juga. ada revisi dari DJA mungkin ada perbaikan. Nah, mungkin kita bisa masukkan ke situ ya Mas. Itu bisa juga, nggak apa-apa. Bisa. Ya. Tuh, sepanjang nanti ketika terbit tipe revisinya itu sudah berubah dan juga secara waktunya belum lewat, itu yang sudah bisa juga Pak, sudah masuk juga itu datanya itu aman. Ya, baik. Sepanjang waktunya nggak lewat dari ini ya, periode revisi. Itu sih Pak. Ya, baik. Siap Mas. Kemudian terkait dengan dana operasional tadi ya, kalau yang kami temukan terkait dengan
dana operasional ini yang kami temukan aturan itu baru ada dana operasional untuk menteri, Pak. Gitu. Kalau yang pimpinan ini saya kurang tahu ya, ini menggunakan rezim mana ya atau aturan yang mana ya. Tapi kalau kaitannya dengan BPP, menurut saya nggak ada masalah, Pak, kalau dikelola atau dibayarkan oleh BPP yang sama, itu nggak ada masalah, Pak. Panjang pembayaran itu kan maksimal 200 juta per penerima kalau menggunakan UP atau TUP. Seperti itu, Pak Tulus. Jadi PPK-nya tetap dua, Mas Gaza. PPK-nya DOM sendiri, PPK dengan pimpinan sendiri. Tapi dilaksanakan oleh bendahara BPP satu orang. Bisa sepertinya, Pak, masih bisa. Bisa. Iya, Karena bisa. nanti apakah tidak berdampak pada nanti pada saat ini peng-GUP peng-GUP-an atau dan LPJ, penyusun LPJ-nya? Karena PPK ini kan nanti dipasangkan di mapping dengan operator pembayarannya kan ya. Iya. Operator pembayaran ini mapping dengan BPP. Operatornya satu atau dua, Pak? Atau masing-masing? Operatornya masing-masing, Pak. Operatornya masing-masing. Satu PPK, satu operator. Oh iya, sepertinya nggak bisa ini, Pak. Karena kalau secara teknis kan BPP ini kan ada kode unit teknisnya ya, Pak ya. Iya. Ada kode unit teknisnya, itu kan harus berpasangan dengan operator pembayaran dengan kode unit teknis yang sama tuh kan. Iya. Misalkan BPP-nya kodenya 06, operator pembayaran harus 06 juga. Gitu. Kalau ada operator lain dengan kode 05, dia nggak bisa masuk nih. Operator sama Iya. BPP-nya nih. Iya, kayaknya nggak bisa itu, Pak. Iya. Kalau beda PPK atau beda operator. Seperti itu, Pak Tulus. Iya, siap. Baik, terima kasih, Mas. Siap, Pak. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu, selanjutnya ada yang ingin bertanya, boleh raise hand. Tadi Ibu Sri dari Kemenak, dari Ditjen Opda, boleh open mic. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gaza, ini saya Bu Sri, Mas Gaza, Otda. Siap, Bu. Ya. Saya penasaran mau nanya nih, Mas. Maaf, saya nggak munculin ini ya, kameranya. Iya. Ya, sebelumnya saya minta izin dulu buat rekan-rekan KPPN Jakarta 4 dan yang hadir melalui Zoom ini. Ini Mas Gaza, saya mau nanya terkait untuk yang belanja modal. Kan untuk triwulan 2 itu kan belanja modal kan 40% ya, Mas ya? Iya. Nah, ternyata misalkan belanja modalnya itu tidak terrealisasi, tapi untuk perencanaan untuk pencairannya tuh adanya di triwulan 3. Iya. Di awal Juli. Nah, jadi otomatis kan di triwulan 2 dia 0 gitu. Nah, ini apakah ada solusinya buat menutupi belanja modal yang 40% ini? Kalau tahun sebelumnya kan masih bisa ini ya, saling menutupi ya antar belanja gitu, antar jenis belanja. Nah, ini kalau posisi sekarang ini kan tidak bisa nih, solusinya bagaimana ya, Mas? Itu belanja modalnya ini apa ya, Bu ya? Kenapa? Belanja modalnya pekerjaan apa ini? Renov ya? Bukan renov sih. Ini infonya sih pengadaan barang kayak AC gitu, Mas. Cuma AC-nya yang besar. Mungkin belum adanya tuh di bulan Juli sepertinya. Iya. Gitu. Oke, ada lagi, Bu? Ya, terus yang kedua ini terkait realisasi, Mas. Kan kalau di Omspan itu kan masih menggunakan pakai pagu bruto ya.
untuk belum, jadi belum yang neto. Nah ini masalahnya kan kalau misalnya kita pakai pagu bruto, otomatis kan realisasi kita tidak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu loh. Sedangkan sebenarnya kita ngitung neto gitu. Kalau di IPA kan ngitung pagu neto setelah dipotong blokir. Nah ini masanya kalau di kementerian kami itu ngambilnya datanya data bruto. Bisa nggak kalau di Sakti itu menggunakan pagu bruto gitu loh Mas. Jangan pagu bruto, masih pagu neto yang digunakan. Jadi paling nggak tidak membebani kalau pagu kita tuh masih besar gitu loh. Masih ada Itu yang sisa. di omspan-nya ya Bu ya? Iya, karena kan kalau di depan itu untuk laporan ke pimpinan itu kan makanya pakai yang ada di situ Pak, di pagu brutonya itu. Jadi sekarang kan kita percepatannya kurang gitu loh. Padahal kan kita sudah dipotong berapa persen tuh, hampir 50% kan? Iya. Gitu. Itu aja sih Mas. Terima kasih ya Mas Gaza. Mau lanjut dulu atau dijawab dulu Mas Gaza? Lanjut dulu aja. Lanjut ya. Selanjutnya dari Ibu Suci BPTJ, boleh open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Pimpinan dan Mas Gajah, saya bertanya. Jadi di Satker kami ada pengajuan revisi POK dan revisi antar kegiatan. Nah, untuk proses revisinya, apakah boleh sekalian pengajuannya dengan revisi halaman DIPA ini? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Suci. Mau dijawab dulu apa nanya? Ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Kayaknya udah nggak ada lagi sepertinya. Pertama dari Bu Sri ya. Ya, jadi di perhitungan IKPA memang sejak tahun lalu ini Bu ya. Sejak tahun lalu sebetulnya kan berubahnya di perjanjian terbit di sekitar bulan April ya. Berarti mulai tahun lalu memang untuk perhitungan bulan penyerapan itu targetnya di breakdown per jenis belanja gitu. Sehingga mau nggak mau untuk mencapai nilai penyerapan terbaik harus ada realisasi gitu ya. Harus ada realisasi per jenis belanjanya dan harus mencapai target per triwulannya seperti itu. Nah, mungkin ini saya kurang tahu ya untuk anggaran yang ada di OTAS itu ada apa saja. Nah, mungkin barangkali kalau ada belanja-belanja yang lain atau pengadaan-pengadaan yang lain mungkin bisa diakselerasi atau diproses sekarang juga gitu ya. Atau mungkin untuk yang proses atau yang pengadaan apa tadi ya, AC atau apa tadi ya yang ternyata memakan waktu cukup lama, apakah mungkin bisa dipercepat sampai dengan bulan Juni, karena kan saya juga kurang tahu lingkup kerjaan seperti apa, tapi kan secara waktunya juga lumayan lama ya, dari April sampai dengan bulan Juni nanti gitu. Atau kalau memungkinkan bisa juga mungkin ada pembayaran termin, bisa juga, tapi tergantung case kontrakan seperti apa, seperti itu Bu. Tapi yang pasti di sini benar-benar yang dilihat adalah penyerapan per jenis belanjanya. Mohon maaf, tidak ada subsidi silang antar jenis belanja. Karena sekarang rezimnya di per 5 tahun 2024 di situ targetnya benar-benar dikunci per jenis belanja, tidak bisa disubsidi dari jenis belanja yang lain. Seperti itu Bu Sri. Iya Mas. Kemudian terkait dengan data penyerapan ya. Ya memang untuk sekarang ini, saat ini ya, atau sejak dulu sebetulnya ya, untuk data penyerapan yang ada di tampilan depan, ini kan
mungkin sama ya di Satker ya, penganggaran, pagu dan realisasi belanja per Satker. Di sini memang data yang muncul data seluruh yang ada di DIPA, gitu kan. Di sini belum kelihatan apa namanya yang keblokir berapa, belum kelihatan. Kalau mau melihat penyerapan yang sudah memperhitungkan blokir, kita coba lihat di IKPA ya. Kalau di IKPA itu kan di span, terus klik mon FPA, akan masuk ke sini. Terus Satker, misalkan 92 dengan Maret yang dibaca itu apa? penyerapan. Ya, 169. Ya. Nah, dia baru salah satu yang muncul data blokir di tampilan penyerapan IKPA ini. Tuh. Misalkan di sini pagunya yang belanja modal ya, ini kan belanja modal 53, 1,8, udah blokir 1,8. Gede juga Bu. Iya. Saya coba April dulu deh Bu. Cuma 60 juta ternyata Bu. Iya, cuma itu doang Mas. Pengadaan nasi aja sih. 60 juta Cuman tapi kok memang lama ya? harus pesen, katanya dijual. Oh iya, untuk penyerapan juga sebetulnya ada proporsinya ya. Artinya semakin besar pagu di jenis belanja itu berarti dia porsinya semakin besar. Semakin kecil berarti porsinya semakin kecil juga. Nah, ini kan secara pagu belanja modalnya kan kecil 60 juta. 60 Ya. juta proporsinya sebetulnya hanya 0,09%. Artinya kalaupun ini nanti nggak tercapai, ya meskipun tetap nggak 100 ya, secara penyerapan tetap nggak 100, tapi dampaknya nggak terlalu besar. Ya mungkin kalau 60 juta ini penyerapan nggak tercapai, secara IKPA-nya mungkin nanti ya 99,9% gitu sih ya, yang nggak 100 juga. Tapi dampaknya nggak gede. Nggak signifikan ya. Nggak signifikan. Jadi ya, tapi ya sebaiknya sih 60 juta ini bisa dapat berapa berarti 24 ya Bu ya, 24 di semester 1 ini seperti itu. Nah, karena kalau itu, yang ya karena itu nggak bisa dipecah Mas, sudah satu paket. iya. Iya, itu satu apa namanya? Satu perangkat gitu loh, nggak bisa dipecah-pecah kayak gitu. Terus untuk data yang pagu dan blokir, ya yang mungkin salah satu yang bisa dicek di sini ya. Tetapi mungkin kalau dari sisi fleksibel mungkin memang agak kurang fleksibel sih memang ya. Lebih fleksibel kan memang ngambilnya dari sini memang. Ya mungkin nanti kita coba sampaikan lah ya. Mungkin bisa mungkin menu tersendiri gitu. Ada yang menampilkan data anggaran yang sudah tidak termasuk blokir. Gitu. Dan mungkin bagi yang apa ya, yang menarik datanya ya ini kalau bisa sih juga dicantumkan ya, juga dicantumkan blokirnya berapa supaya data yang ditampilkan itu lebih jelas gitu ya, atau lebih mencerminkan situasi aslinya seperti itu. Ini mencolek biro keuangan ini mungkin ya. Iya betul. Gitu. Tapi yang mungkin nanti saya coba ini juga lah, saya coba usulkan juga supaya di Omspan ada monitor juga untuk anggaran yang sudah memberhentikan blokir. Iya. Mungkin seperti itu ya Bu Sri. Iya, makasih banyak Mas Gaza. Siap Bu, sama-sama. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Yang pertanyaan Bu Suci tadi? Oh iya Bu Suci ya. Dari BPTJ posisi sekarang ada revisi juga ya. Apa benar revisinya antar kegiatan ini ya? Betul Mas Gajah. Ada revisi antar kegiatan. Antar kegiatan
kegiatan ini ya, antar kegiatan tuh revisinya bisa ke Kanwil atau harus di CA ya? Bisa ke Kanwil, Mas Gaza. Bisa ya. Berarti sebetulnya nggak apa-apa kalau revisi halaman 3 DIPA ini mau ditumpangkan dengan revisi yang lain. Itu sepanjang yang penting revisinya ini bisa selesai atau bisa diajukan tepat waktu gitu kan, nggak melewati batas waktunya. Jadi kalau mau diajukan silakan. Tapi yang penting pesan saya yang revisi yang ditumpangkan itu, yang revisi tambahnya itu jangan sampai mengganggu atau menghambat yang revisi halaman 3 DIPA-nya. Karena kalau revisi halaman 3 DIPA kan cuma bisa di awal triwulan gitu. Tapi kalau yang revisi lain-lain itu kan bisa nanti akhir April juga bisa, Mei juga bisa gitu. Jadi kalau mau ditumpangkan bisa, tapi pesan saya jangan sampai menghambat dari revisi halaman 3 DIPA-nya seperti itu. Mungkin ada lagi, silakan. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya, boleh raise hand. Nambah sedikit Mas Gaza. Siap. Nah, ini masih terkait dengan DOM. Ini kami eksekusinya kan dengan mekanisme LS. Itu kami kan udah membuat schedule per bulan itu acek tiap awal hari kerja di bulan tersebut itu sudah masuk gitu. Nah ini mungkin kami membuat SPM-nya itu di bulan berikut sebelumnya, di 2 hari kerja sebelum bulan berikutnya itu kami udah buat, sehingga nanti kami berasumsi SP2D itu terbit di hari kerja pertama di bulan berikutnya. Itu diperbolehkan ya? Nah, bisa Pak. Bisa. Yang berjalan selama ini seperti itu ya? Sudah berjalan? Yang berjalan biasanya kami di awal bulan ini mungkin di tanggal 8 masuk, mungkin tanggal 10 udah SP2D gitu. Nah ini untuk supaya ajak dan ini kami berharap di hari kerja pertama di bulan tersebut itu sudah masuk ke rekening Pak Kepala ya, maksudnya itu. Jadi tiap bulan itu ajak. Jadi SPM-nya itu bulan sebelumnya, 2 hari sebelum ini udah kami buat. Ya. Sementara untuk jawaban saya bisa Pak. Silakan dicoba seperti itu ya. Iya. Nanti sambil kita lihat lagi situasinya. Oh ya, baik Mas. Terima kasih. Siapa? Siap. Oke, selanjutnya siapa ini? Fauzi ya? Iya, silakan Pak Fauzi, boleh open mic. Selamat pagi Pak, izin bertanya Pak. Suara saya terdengar Pak? Ya, terdengar Mas. Pak, izin Pak terkait revisi halaman 3 DIPA. Di kami kan pengajuan yang di triwulan pertama itu kan sudah sesuai Pak. Kemudian kan kemarin ada revisi eselon 1 DJA. Itu kan berubah lagi Pak. Dari awal. Berarti kan nanti kita kita sesuai dengan apa yang di triwulan pertama. Pertanyaan saya Pak, izin terkait di bulan Maret itu ada selisih sekitar 20 juta Pak, izin Pak. Itu nanti ketika revisi halaman 3 yang sekarang saya sesuaikan dengan realisasi realnya atau yang udah waktu itu masuk ke KPPPN ya Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Maksudnya gimana? Realisasi real atau realisasi yang... Atau yang RPD yang pertama waktu itu kita ajuin Pak. Itu kan ada selisih Pak. Di ini ya, yang diajukan kemarin ya di triwulan 1 ya? Iya Pak. Kalau yang disusun sekarang berarti untuk yang triwulan 1 Januari sampai Maret
disesuaikan dengan realisasi realnya, Mas. Yang Oh siap, berarti nggak yang kita ajuin pertama itu berarti nggak ngikutin ya Pak? Nggak. Jadi kalau yang Januari sampai Maret disamakan dengan realisasinya. Gitu. Siap Pak. Selanjutnya, Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Mungkin sepertinya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ya. Gaza, mungkin kita tutup aja sesi diskusi ini. Ya, bisa. Ya, terima kasih para narasumber dan Bapak Ibu peserta atas antusiasnya pada sesi diskusi ini. Demikian Bapak Ibu semua, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Kami berharap bahwa materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan semoga pelaksanaan anggaran tahun 2025 bisa berjalan lancar. Saya selaku pembawa acara pada kesempatan ini pamit undur diri. Terima kasih atas atensinya dan saya ucapkan mohon maaf jika terdapat salah kata dan salah ucap. Karim akan selesai. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.